Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, segerakan hati-hati, man mata bidaini tadkhulul jannah, tadkhulul ilan narul jahannam sudah. Barang siapa yang mati dalam keadaan berhutang dan dia tidak ada yang menyelesaikan hutangnya, Allah akan simpan dia di dalam perut kerak neraka jahanam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Bapak Ibu, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, yang besar tidak tersebut gelar, yang muda tak terpanggil nama, namun tak mengerik rasa hormat. Mudah-mudahan kita yang duduk berkumpul senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunannya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dijauhkan dari wabah pandemi dan Covid ini, insya Allah. Allah yang punya janji di dalam surat Al-A'raf ayat 96, Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Jikalaulah penduduk bumi semakin beriman kepadaku, semakin takut kepadaku, semakin bertakwa kepadaku, Allah bersumpah lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit sampai ke bumi. Mudah-mudahan dengan duduk bersimpuhnya kita di rumah Allah ini setelah sholat isya menunggu tarawih, insya Allah Allah angkat wabah pandemi dan Covid ini, insya. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau boleh saya bertanya, iman kita semakin meningkat apa semakin turun? Atau saya tanya lagi, semakin naik atau semakin turun? Saya nanya salah satu, masih ada jawab dua-duanya, naik turun katanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tak ada cerita turun, naik terus. Kita ini kadang mohon maaf angin-anginan, kemana arah angin ke situlah kita. Ketika mohon maaf lahir batin lagi semangat, naik iman, semangat ke masjid. Tapi kalau lagi kendor iman, tak nampak batang hidungnya di masjid. Inilah nasib masjid Bapak Ibu yang seperti kesebelasan sepak bola. Malam pertama sampai malam 20 semua pemain datang. Pemain inti ada, pemain cadangan ada, yang paling gawat pemain tak diundang muncul Bapak Ibu. Siapa pemain tak diundang? Hari-harinya tak pernah nampak di masjid, tapi malam pertama Ramadan muncul dia Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ajak ngobrol, di mana tinggalnya? Nih di sebelah masjid. Masya Allah. Tinggal di sebelah masjid Bapak Ibu yang dirahmati Allah, buka pintu, terpleset dia masuk dalam masjid, tak nampak hari-harinya batang hidungnya Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi malam 20 sampai malam 30? Nasib masjid mohon maaf seperti iklan Yamaha, semakin ke depan Bapak Ibu. Apa sebab? Pemain tak diundang tadi hilang, pemain cadangan tadi tak nampak, yang tinggal hanya pemain inti. Siapa pemain inti itu Ustaz? Pemain yang tak bisa lari lagi Bapak Ibu. Kenapa? Sudah diintip-intip sama malaikat Israel. Ketika dia hendak keluar pintu, ditanya sama malaikat Israel, "Ni ke mana ujul itu?" "Ndak ada doh. Ambil uduk aja nyo. Balik ada dan cabut nyawa ambil. Ayolah dia balik ada." Masya Allah. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Naikkanlah kadar iman kita Bapak Ibu. Kita baru diuji dengan makhluk Allah yang mohon maaf tidak akan bisa mematikan kecuali atas izin Allah. Covid, corona, pandemi, semuanya makhluk Allah. Maka jangan takut dengan makhluk Allah, tapi takutlah dengan yang menciptakan makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Andaikan rumah Allah makin kita sepikan, mungkin entah ujian apa lagi yang Allah datangkan. Allah punya janji. Apa janjinya Allah? Innilah ahmu azabi fil ar. Muhammad, rasanya ingin kutumpahkan semua azabku kepada penduduk bumi yang sudah ingkar janji kepadaku. Lalu kenapa tidak kau tumpahkan ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala bercakap kepada Nabi Muhammad, "Wa idza nazalta lil umri fil buyuti." Akan tetapi ketika aku melihat umatmu, hambaku meramaikan rumahku, wa qasat minal bala, aku tarik balik balak tadi. Allahu Akbar.
Allah kalau sudah punya janji Bapak Ibu, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Yang suka ingkar janji itu bukan Allah, bukan Nabi Muhammad, tapi kita. Betul apa betul? Kompak pula betul ya, Masya Allah. Ini luar biasa ya Bapak Ibu. Maka hari ini Bapak Ibu yang Allah, saya angkat tema, dan tema ini dari Majelis Dakwah Islam Kota Pekanbaru, yaitu tentang bahayanya dosa mengingkari janji. Masya Allah. Maka Bapak Ibu jangan pernah ingkar janji, insya. Kata Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bi ahdillahi idza ahdattum wa la tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullahu 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan tepatilah janji denganku wahai manusia. Apabila kamu berjanji, janganlah kamu membatalkannya. Jika engkau membatalkannya sesudah menangguhkannya, sedang kamu telah menjadikan aku sebagai saksi, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya engkau akan mendapatkan azab, dan sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang engkau perbuat. I'mal masita fa innaka mujizun bih. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, lakukanlah semaumu hai Muhammad, tapi ingat, semua yang kau lakukan pasti akan Allah tagih. Maka Bapak Ibu yang Allah, banyak orang sekarang jual janji, terutama para caleg dan para penguasa. Betul apa betul? Kompak betul ya. Kayaknya pernah dikecewakan sama caleg di sini. Ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, janji-janji palsu pun dipasang. Masya Allah, luar biasa. Dibuainya kita Bapak Ibu yang Allah. Ternyata setelah dia jadi, kita telepon, maaf, nomor yang ada 7 sudah diganti. Masya Allah. Na'udzubillah min. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu Bapak Ibu, ternyata mengingkari janji, satu, Allah ancam dengan dosa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, yasufu bin nazar, segerakanlah janjimu. Mohon maaf lahir batin, Pak, Bapak yang punya janji dulu dengan bawahan Bapak, dengan atasan Bapak, dengan adik Bapak, dengan kakak Bapak. Andaikan nanti tanah yang di situ terjual, dek, tenang, ku bagi kau sekian persen. Maka mohon maaf, ada lagi yang berjanji, ibu-ibu, dek, kalau nanti terjual tanah kakak yang di sana, ku berangkatkan kau umroh, ku berangkatkan kau haji. Maka segerakanlah sebelum, mohon maaf lahir batin, ruh berpisah dengan jasad. Karena kalau sudah ruh berpisah dengan jasad, maka mohon maaf kalau tidak ada ahli bait yang menunaikan, maka mohon maaf kita akan mendapatkan azab di dalam kubur. Na'udzubillah min. Maka Bapak Ibu yang Allah, segerakan, jangan ditunda-tunda, jangan ditunggu-tunggu. Maka mohon maaf lahir batin Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, berat. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? An Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi. Ada 4 perkara apabila terdapat di dalam diri manusia 4 perkara ini, apa yang terjadi? Kana munafiqun khalisah, maka dialah orang yang diancam oleh Nabi Muhammad sebagai orang yang munafik sangat dahsyat. Jadi orang munafik yang sangat dahsyat itu Bapak Ibu, jika terdapat 4 perkara di dalam dirinya. Kemudian apa lagi? Wa man kanat fihi khalasatun minhunna kanat fihi khasallatun min nifaqi hatta yada'aha. Kata Nabi Muhammad, dan jikalau terdapat salah satu dari 4, maka dia dikatakan orang yang munafik atau nifak. Jadi mohon maaf, tadi ada munafik dahsyat, ada munafik biasa. Ini luar biasa Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu iza hadasa kadzaba. Apabila dia berkata bohong, apabila dia berkata dusta, apabila dia nyampaikan sesuatu bohong. Ini Bapak Ibu, banyak nggak orang zaman sekarang seperti itu, Bu? Oh, gayanya baik, Pak, tapi mohon maaf lahir batin, ternyata pencitraan. Masya Allah. Na'udzubillah min. Nah itulah Bapak, mohon maaf lahir batin, besok-besok jangan mau lagi dengan orang yang seperti itu. Hanya janji-janji saja ini jual ya. Masya Allah, luar biasa. Katanya mau lunaskan utang, utang tambah banyak. Pening pelawak dibikinnya. Sampai-sampai uang zakat pun mau diembatnya dia. Masya Allah. Na'udzubillah min.
Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf lahir batin, hati-hati. Qul al-haqqu law kana mura. Kalau bapak tidak bisa berjanji, maka katakanlah yang sesungguhnya, katakanlah yang sebenarnya, walaupun itu pahit, walaupun kita jadi dibenci Pak, walaupun kita jadi terintimidasi, walaupun harus sampai di balik jeruji besi. Nih cucunya Rasulullah Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Rizik Shihab, subhanallah, lidahnya lantang menegakkan kebenaran dan keadilan. Dia katakan A ya A, B ya B. Tapi mohon maaf, ada satu orang ulama yang dulunya mohon maaf lahir batin kental dengan keislaman. Bahkan beliau dulu adalah rektor saya di UII, Universitas Islam Yogyakarta. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Memang betul yang dibilang oleh Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-mar'u yadghiru fi hazihi salasa. Manusia itu bisa berubah dengan 3 perkara. Yang pertama, qaribun minal muluk. Jikalau dia sudah dekat dengan penguasa. Ada orang dekat dengan pejabat, ada orang dekat dengan gubernur, ada orang dekat dengan wali kota, ada orang dekat dengan bupati. Itu kalau mereka sudah dekat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf, biasanya hampir rata-rata 75% berubah gayanya. Oh, ada tertawa ya kita. Kayaknya kita pernah ngalamin Pak. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. 14 abad yang lalu Rasul mengucapkan, terbukti sekarang Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala? Dulunya mohon maaf, dia sampaikan hal-hal yang mohon maaf sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan hukum Islam. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu ketika dekat dengan penguasa mulai berubah? Sedikit banyaknya mohon maaf dia pleset-plesetkan hukum Islam, bisa kok begini, bisa kok begini. Bahkan yang kedua kata Nabi, wal walayat, kalau dia sudah dapat jabatan, ketika dia menjabat sebagai Menko Polhukam, apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Dia nekat berkata, andaikan malaikat turun ke istana presiden, bisa jadi iblis. Masya Allah. Na'udzubillah min. Halo, masih ada orang? Saya pikir saya ceramah di dunia lain Bapak Ibu. Saya yang ceramah, saya pula yang merinding. Apalagi ada kamera di depan. Masya Allah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka hati-hati dalam berjanji Bapak Ibu. Tidak sanggup. Kul al-haqqu law kana mura. Katakan, saya tidak sanggup lagi menjabat. Saya serahkan jabatan ini. Siapa yang sanggup? Tolong bantu saya. Itu lebih baik daripada mohon maaf jadi boneka yang dipertahankan, akhirnya banyak menumpahkan darah rakyat. Na'udzubillah min. Kemana lah pergi pengajiannya nih Pak? Entahlah Bapak Ibu, ngalir sendiri dia Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza ahada ghadara. Apabila dia berjanji dia selalu ingkar. Dulu seorang suami janji, kaulah segala-galanya. Malam jadi siang, siang jadi malam, wajahmu selalu terbayang-bayang. Gunung tinggi akan kudaki, laut luas akan kuseberangi, apapun yang kau minta akan kupenuhi. Masya Allah, banyak janjinya ya Pak ya. Masya Allah, luar biasa lah pokoknya. Dulu saja Masya Allah belum nikah, jalan selalu gandeng tangan, takkan pernah kulepaskan tanganmu, selalu akan kugandeng. Ya Allah, Allahu Akbar. Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang digandengnya tadi masuk dalam lubang, digendongnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa yang terjadi? Tidak diminta digendong, digendong. Apa yang terjadi? Tidak minta diurut, diurut. Mana yang sakit? Sini abang urut. Masya Allah. Tapi itu dulu. Oh dulu. Setelah nikah 20 tahun, keluar dari rumah pergi ke masjid, digandeng tangannya sama istrinya. Apa kata suami? Jangan digandeng, jual itu. Wow, Masya Allah. Betul apa betul Bu? Kompak pula betul ya, Masya Allah. La ilaha illallah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat apa yang terjadi. Jalan dia bareng-bareng Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Masuklah mohon maaf istrinya tadi yang sudah dinikahi 20 tahun masuk dalam lubang. Apa kata dia? Mohon maaf, bukan ditawari digendong, bukan ditawari diurut, malah dikata-katai. La jale lubang kawan tayo. Tagaklah kau surang ya. Masya Allah. Na'udzubillah min zalik. Pernah Ibu terjadi seperti itu Bu? Kompak Pak. Masya Allah.
Allahu Akbar. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kadang kita bisa mengumbar janji seenak mulut, bagaimana bisa menyenangkan hati orang. Tapi apa yang terjadi, kita tidak takut dengan Allah ketika kita berjanji. Padahal banyak orang Pak yang ketika dia berjanji ditaruhkan Al-Quran. Wallahi, demi Allah, aku akan jaga Indonesia ini. Aku akan bikin Indonesia ini sakinah mawaddah warahmah. Tapi apa yang terjadi setelah dia menjabat? Nafsunya yang diperturutkan. Nauzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hatilah dalam berjanji. Insya Allah. Ibu yang pernah minjam duit tetangga, balikkanlah dengan segera. Jangan jual-jual janji. Bila kau pulangkan, insya Allah Kak, alun sampai seminggu lah dia balikan. Lah seminggu diam-diam aja kawan kau Bapak Ibu. Ada nggak kira-kira orang yang seperti itu Bapak Ibu? Mak koncang yulai. Allahu Akbar. Sekali lagi saya tanya, ada nggak orang yang seperti itu Bapak Ibu? Mana orangnya? Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, segerakan, hati-hati. Man mata bidaini tadkhulul jannah, tadkhulul ilan narul jahannam sudah. Barang siapa yang mati dalam keadaan berhutang dan dia tidak ada yang menyelesaikan hutangnya, Allah akan simpan dia di dalam perut kerak neraka jahanam. Pak, Bu, hati-hati. Anak kita belum tentu mau melunaskan hutang kita. Maka bapak kalau masih mohon maaf punya rumah atau punya sawah, segera jual, lunaskan hutang, sisanya baru bapak mau bikin wasiat, silahkan. Kalau tidak, anak kita belum bisa menjamin akan mau melunasi hutang kita. Saya angkat kisah nyata seorang bapak yang mohon maaf kelihatannya kaya, luar biasa, banyak, semuanya luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, serba mewah. Tapi ternyata waktu dia meninggal, berapa banyak mohon maaf kolektor datang. Ternyata rumahnya kredit. Kemudian apalagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, isi dalamnya, sofanya kredit, TV-nya kredit, kemudian kompornya kredit, kemudian embernya pun kredit, sampai-sampai mohon maaf bel rumahnya pun dipencet bunyi didit 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 didit. Masya Allah, semua sebab kredit Bapak Ibu. Nauzubillah min. Apa yang terjadi ketika dia meninggal dunia? Apa yang terjadi ketika ditanya sama salah satu warga? Tidak ada keluarganya yang maju Ustaz. Saya juga nggak tahu Pak. Ini kayak mana? Dia punya hutang sama saya Ustaz. Terdiam saya. Saya tanya, saya bisikkan sama anaknya, takkah kamu mau melunaskan hutang ayam? Itu kan hutang ayah saya Ustaz, bukan hutang saya. Biar ayah saya melunasi. Suruh dia minta sama mayat ayah saya. Menetes langsung air mata saya Pak. Tersentak jantung saya. Ya Allah, andaikan saya punya anak seperti ini, bagaimana nasib saya ya Allah? Maka tak ada kalimat, saya harus motivasi diri saya. Ya Allah, jangan kau ambil umurku ya Allah, sebelum aku bisa menyelesaikan dan menunaikan janjiku ya Allah, dengan orang-orang yang aku pernah berhutang janji kepadanya. Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berniatlah seperti itu. Jangan panggil aku ya Allah sebelum aku bisa melunaskan hutang-hutang janjiku, insya Allah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa iza tu'mina khana, apabila dia dipercaya dia ingkar. Hanya orang zaman sekarang Bapak Ibu diberikan amanah tapi ingkar. Ya, Masya Allah, luar biasa. Dulunya sering baca ayat kursi, setelah dia menjabat Bapak Ibu ayatnya hilang, tinggal kursi. Masya Allah. Nauzubillah min. Dulu aja sebelum jabat, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Setelah jabat beda lagi. Piti masuk dia cari Bapak Ibu. Nauzubillah min. Nah, Bapak Ibu yang terakhir kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza khasama fajara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apabila Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia bertengkar, dia melampaui batas. Lihat, ketika ada orang bertengkar Pak, melampaui batas, tidak bisa nahan emosi, tidak bisa nahan amarah, tidak bisa dia sabar, berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk orang yang munafik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berawal dari ingkar janji, kemudian mohon maaf ingkar amanah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menepati nazar, kemudian yang keempat, dia bertengkar dengan amarah, dengan emosi.
Maka Bapak Ibu ketahuilah, inna syaitani fil ar, sesungguhnya setan itu ada dua jenis di muka bumi. Satu, setan dari golongan bangsa jin. Dua, setan dari golongan bangsa manusia. Setan yang membuat kita mudah emosi, setan yang membuat kita mudah marah, setan yang membuat kita mohon maaf naik darah. Itu bukan dari golongan bangsa jin, tapi dari bangsa manusia. Jika bapak punya istri nunjuk-nunjuk bapak, ngina-ngina bapak, maki-maki bapak, bentak-bentak bapak, ngancam-ngancam bapak, sesungguhnya dia bukanlah istri bapak, tapi dia adalah agak lain punya ketahan setan. Masya Allah. Bu, kalau ada mohon maaf di rumah nanti yang suka nunjuk-nunjuk ibu, bentak-bentak ibu, marah-marahin ibu, maki-maki ibu, sesungguhnya dia bukanlah suami ibu, tapi dia adalah hebat ibu-ibu daripada bapak. Karena mohon maaf, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ini baik-baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kita dengan 4 perkara ini Bapak Ibu, agar kita tidak jadi munafik. Karena dosa orang munafik luar biasa Bapak Ibu. Tidak ada ampun dan tidak ada maaf. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati-hati dalam berjanji kalau kita tidak bisa menepati. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan inspirasi, motivasi dan hikmah untuk pelajaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Bapak Ibu hati-hati, kalau berbicara jujurlah, jangan pernah bohong. Kalau berjanji tepatilah, kalau bernazar sampaikanlah. Dan kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah bertengkar, jangan berlebihan, tahan emosi Pak. Karena mohon maaf lahir batin, bulan Ramadan ini adalah mencetak manusia menjadi manusia yang sabar. Lihat Nabi Muhammad dilempar dengan batu, kena pelipis mata, berdarah, datang malaikat Jibril nawalkan, gimana Muhammad, kulemparkan batu yang besar ini agar mereka mampus? Jangan. Kenapa jangan? Mereka tidak tahu siapa aku. Masya Allah, Nabi masih bisa menahan emosi. Kira-kira kalau itu terjadi kepada bapak, gimana kira-kira Pak? Bapak pergi ke masjid sebelah atau seberang, kemudian sampai di sana bapak dilempar dengan batu, kena pelipis mata bapak, berdarah, datang malaikat Jibril. Macam mana Pak? Ambo lemparkan batu yang godang-godang. Mungkin kita akan ngomong, aku jangan tunggu leh, kalau bisa capek lah. Ini baik-baik Allah. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, yuk semangatkan diri kita Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga amanah-amanah Allah. Janji salah satunya adalah amanah Allah yang harus kita tepati. Mudah-mudahan kita semua menjadi makhluk Allah yang bisa menepati janji. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup doa kafarat majlis, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Alhamdulillah. Ada Bapak Ibu? Ada Bu? Ada Pak? Karena saya sudah tahu jawabannya, saya jawab sendiri Bapak Ibu. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari batin Bapak Ibu rahmat Allah apabila ada yang salah dan khilaf, itu datang dari diri sendiri, yang lebih datang dari Allah. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam lemari besi. Apabila ada ucapan yang mohon maaf menyinggung hati, tolong jangan laporkan saya ke kantor polisi. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.